dari semua unit eselon 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali mengadakan workshop keamanan IT yang tadi oleh Mbak Iim sudah disampaikan. Kita rutin melakukan sejak tahun 2017. Saya nggak tahu kalau menurut Pak Kirindro itu terlambat apa enggak gitu ya. Kita kementerian yang cukup besar, tapi baru melakukan atensi training IT security tahun 2017. Mudah-mudahan sih nggak telat banget gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ya awareness terhadap hal itu makin baik di Kementerian Keuangan, juga termasuk secara praktek bagaimana kita menjaga IT security itu. Kalau laporan dari Pak Tri dan teman-teman bersama Pusintek selalu semakin kita kuatkan gitu ya. Termasuk infrastrukturnya kita secara formal ada regulasinya Pak Kirindro. Jadi ada peraturan Menteri Keuangan yang khusus mengadres soal keamanan IT ini sebagai bagian dari keseluruhan sistem pengembangan TIK Kementerian Keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara workshop kali ini tentu sangat penting. Selain training maupun workshop sejenis yang sudah pernah kita lakukan selama ini, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak melakukan pengembangan diri terkait keamanan IT ini, termasuk Pak Kirindro, saya sedikit laporkan, setelah ada regulasi keamanan IT, maka semua orang di Kementerian Keuangan itu diwajibkan Pak mengikuti e-learning paling tidak untuk keamanan cyber ini. Jadi itu sifatnya wajib. Saya juga ikut waktu itu dan semuanya harus ikut. Termasuk ada ujiannya. Kayaknya Mbak Iim yang bikin soal. Jadi kadang-kadang saya agak bingung juga sebagai orang non IT. Nah, ini mungkin harus saya sampaikan juga Pak Kirindro. Saya sekarang ditugaskan memimpin Pak Tri, Mbak Iim, dan teman-teman yang jago-jago IT. Padahal saya orang awam IT sama sekali nih. Jadi nggak punya basis IT, tapi ya sudah karena ditugaskan, nanti saya banyak belajar dari Pak Tri Ahmadi dan teman-teman. Hanya saya berusaha memahamkan diri secara logika-logika umum, common sense saja gitu. Misalnya sekarang kita workshop soal threat modeling. Menurut saya ya memang sudah saatnya karena kita tentu sebagai unit organisasi yang cukup besar, nanti mungkin Pak Girindro bisa memberikan gambaran kepada teman-teman nih Pak Girindro. Kalau Kementerian Keuangan itu size-nya kira-kira kalau dalam pengalaman Pak Girindro mungkin mengkonsult organisasi-organisasi lain itu sebanding dengan organisasi apa gitu Pak? Terutama dari sisi pengembangan IT dan wabil khusus penjagaan keamanannya gitu. Itu barangkali penting Pak Girindro supaya kami juga mudah untuk misalnya mau membenchmark. Misalnya organisasi apa sih yang size-nya misalnya plus mungkin kompleksitinya Pak Girindro dari sisi pengembangan IT itu selevel Kementerian Keuangan atau kebalikan Kementerian Keuangan itu selevel organisasi apa gitu. Nah mungkin itu bisa mendirect kami lebih mudah kalau mau membenchmark gitu. Misalnya di BUMN sebesar apa, di organisasi swasta sebesar apa gitu Pak. Atau mungkin di organisasi sektor publik lain ada nggak yang segede Kementerian Keuangan dan menurut Pak Girindro itu ya pas kalau misalnya kita jadikan benchmark. Saya sedikit diberikan informasi dari Pak Tri dan teman-teman pentingnya threat modeling ini karena workshop ini atau disiplin ilmu ini akan mengguide kita untuk berpikir mengelola keamanan IT itu secara lebih terstruktur. Tuh. Tidak case by case, tapi betul-betul terstruktur. Ya kalau saya
kebetulan mendalami risk management secara umum, Pak Girindro gitu. Jadi begitu saya diceritain Pak Tri, ya saya menganalogkan aja dengan risk management secara umum gitu. Oh ya betul, kalau kita berbicara threat modeling, maka kita akan berpikir secara lebih sistematis karena kita akan mengenali IT dari sisi risiko keamanan, dimulai dari konteksnya gitu kan, konteks IT-nya itu seperti apa, kemudian nanti mengidentify threat atau ancaman-ancaman yang bisa dihadapi seperti apa gitu kan. Kemudian kita nanti akan memprioritaskan berbagai macam ancaman itu sampai kemudian mana sih yang perlu kita prioritaskan untuk lebih dulu ditangani dan kita siapkan cara penanganan atau mitigasinya gitu. Nah, saya sih menganalogkan dengan risk management seperti itu. Mudah-mudahan nggak salah Pak Girindro ya. Jadi buat teman-teman saya rasa ini sangat penting karena workshop ini nanti akan mengajarkan kepada kita semua bagaimana berpikir secara lebih sistematis untuk mengelola keamanan IT ini, termasuk mempelajari berbagai pendekatan Pak Girindro ya. Saya nggak tahu, katanya ada banyak pendekatan dalam threat modeling ini ya. Ada stride, ada kayak nama makanan itu pasta gitu ya, pasta. Saya begitu baca pasta kayak makanan kesukaan saya gitu kan. Saya tinggal di Rawamangun, di sana ada warung khusus, warung pasta gitu Pak Girindro. Nah, mungkin ke sana, kalau misalnya sampai ke sana juga barangkali bisa juga tuh Pak Girindro diberikan gambaran sedikit gitu ya. Kalau untuk organisasi seperti Kementerian Keuangan, pendekatan yang kayaknya lebih tepat yang mana gitu. Jangan-jangan itu nanti bisa menjadi masukan yang penting untuk Pak Tri dan teman-teman bersama Pusintek dan para pengelola IT di Eselon 1 untuk lebih fokus mendalami pendekatan itu atau metodologi itu. Daripada mempelajari semuanya nanti dapatnya misalnya di permukaan, tapi kalau misalnya bisa lebih mengarah ke satu atau dua pendekatan, jangan-jangan lebih mempermudah kerja kami. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, tentu saya berharap mari kita simak betul-betul nanti paparan dari Pak Girindro dan juga mohon bisa berdiskusi secara interaktif supaya teman-teman yang sudah jago-jago di keamanan IT ini juga akan menjadi lebih jago lagi. Khusus bagi teman-teman Inspektorat Jenderal tentu ini pemahaman, pengetahuan dan pemahaman yang sangat penting untuk kita bangun karena sebagai internal auditor kita ya harus bisa untuk memberikan assurance dan pada sisi lain kadang memberikan konsultasi kepada klien pengawasan kita tentang apa sih pendekatan keamanan siber yang terbaik yang mestinya kita bangun di Kementerian Keuangan ini. Terakhir Pak Girindro, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak, juga atas nama para pimpinan. Kami berharap Bapak juga betul-betul mau mencurahkan segala pengetahuan, pemahaman dan pengalaman Bapak untuk menggait teman-teman sekalian ini supaya memiliki pemahaman yang lebih bagus terkait dengan pengelolaan keamanan IT, khususnya nanti dalam prakteknya di Kementerian Keuangan. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Gufron, Inspektur 7 atas sambutan yang diberikan. Apabila Bapak memiliki agenda lain, kami persilakan Bapak untuk berkenan meninggalkan ruang pertemuan ini. Terima kasih, Pak. Menuju acara inti, yaitu pemaparan materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Mas Girindro Pringgodikdo, seorang lulusan program Master Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung yang sejak tahun 2012 sudah berkecimpung di dunia keamanan informasi. Beliau adalah founder dan CEO Cyber Army ID yang juga merupakan pemegang sertifikasi OSCP, CCNA, dan CSFX.
Skill utama pria yang akrab dipanggil Pringgo ini adalah penetration testing, vulnerability assessment, dan web application security. Baiklah, tentu senang sekali karena beliau dapat hadir di tengah-tengah kita hari ini untuk berbagi ilmu. Langsung saja kita sambut Mas Pringgo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Iim. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Pringgo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Oke, Mas. Apakah sudah siap nih untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan di Kemenkyu hari ini? Ya, siap insya Allah. Oke, baik Mas. Kami persilakan untuk langsung saja memaparkan materinya. Oke, baik rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat semua ya. Terima kasih Pak Gufron atas pengantarnya. Dan memang ada beberapa hal terkait dengan yang Pak Gufron sampaikan tadi. Sebenarnya kalau kita bicara threat modeling itu bagian dari risk management ya. Nanti kita lihat letaknya di mana. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Jadi teman-teman, saya Girindo Pringgo Digdo, bisa panggil Girin, Pringgo atau Digdo, masing-masing ada panggilannya gitu ya. Jadi terserah bebas mau panggil apa saja. Lalu ini sedikit tentang saya juga menulis buku terkait dengan web security ya, khususnya seperti itu. Oke, nah ini saya mulai dengan definisi dulu, vulnerability, threat, dan risk. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita bicara vulnerable, saya vulnerable nih gitu ya. Itu seperti rumah pintunya kebuka gitu ya. Kalau ada 3 pintu ya 3 pintu kebuka. Jendelanya kebuka semua. Itu vulnerable tuh. Kemudian ada threat. Ancamannya adalah ya orang masuk gitu ya, atau binatang atau hewan yang berbahaya gitu ya bisa masuk rumah dan kita kena risikonya, seperti itu ya. Itu vulnerable, threat, and risk. Kalau kita lihat di sisi aspek information security atau lebih ke teknis nih, misalnya lebih ke sistem informasi atau server gitu ya. Ya kalau vulnerable-nya portnya kebuka misalnya gitu ya, atau juga akun kredensialnya itu masih pakai default, itu vulnerable tuh. Threat-nya adalah ya udah orang cobain deh knocking portnya, ngelihat apakah port itu bisa dimasukin atau enggak. Terus juga threat-nya ya kalau bisa dimasukin, saya bisa ngambil yang macam-macam gitu ya, threat-nya dari luar atau dari internal. Dan risikonya tadi datanya bocor misalnya ya, atau bisa jadi sistemnya bisa diambil alih dan lain-lain. Ini konsep sederhana dari vulnerable, threat, dan risk. Nah, di software perbedaan antara mindset ya teman-teman development dan teman-teman attacker itu berbanding terbalik. Jadi kalau bicara development team, mereka yang membangun services, dengan membangun itu mereka membutuhkan banyak requirement, kemudian banyak waktu dan koordinasi dengan tim, dan di sana juga ada deadline management gitu ya. Sehingga dalam kompleksitas itu mereka akan ada tekanan dalam membangun services. Itu tidak dipungkiri gitu ya. Meskipun saya hobi nih programming gitu ya. Saya suka programming, tapi tetap juga ada kecenderungan kalau ada hal yang harus diselesaikan dan itu ada tenggat waktunya, ya udah ada tekanan di situ ya. Nah, beda dengan teman-teman attacker di sini. Kalau attacker mereka individu ya, meskipun ada juga ya attacker yang berkelompok gitu ya. Tapi kalau konteksnya kita individu, mereka lebih bebas seperti itu. Dan juga yang mereka lakukan adalah mereka cuma testing aja. Mereka nggak membangun sesuatu, tapi mereka mencari hal yang salah di bangunan yang dibangun oleh teman-teman development tadi ya. Ya ini konteksnya anggap aja aplikasi gitu ya. Ya udah, saya ingin menyalahkan deh aplikasinya ada yang error nggak kira-kira gitu. Dan mereka suka itu. Sehingga nggak ada tekanan. Ini perbandingan yang terbalik antara teman-teman development dan attacker. Sehingga ini adalah salah satu faktor kenapa banyaknya terjadi serangan dan kerentanan yang banyak ditemukan ya.
Oke, kita rilis satu aplikasi, jangan-jangan berbarengan kita rilis satu aplikasi, kita rilis juga 10 security bug gitu ya. Nah, itu kan bahaya. Seperti itu ya. Oke, nah untuk mengadres ini, kontrolnya adalah software development lifecycle. Ini sebuah metodologi mindset bagaimana caranya kita membangun aplikasi itu dari awal itu sudah menjadi aman, gitu ya. Bukan saat selesai bangun software, bangun aplikasi, hanya di ujungnya aja minta pentest ya, kurang lebih seperti gambaran di sini gitu ya. Tidak sedikit juga kami menemukan teman-teman sudah bangun aplikasi, oke kita mau di pentest nih, kita mau di bug hunting gitu. Ternyata pas dilakukan kaget, kok banyak banget sih bugnya gitu. Ya udah biasa, wajar gitu ya, karena tidak mengimplementasikan secure SDLC. Tidak ada proses keamanan dari awal. Proses keamanannya hanya di ujung dan juga itu temuannya banyak sehingga sekarang itu secure by accident ya, bukan secure by design. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya dari awal itu ada proses keamanan. Gini ya, kurang lebih banyak ya. Dari desain, kemudian dari coding, dari testing, dan dari deployment, masing-masing itu ada aktivitas keamanannya. Dan tujuannya memang tadi adalah secure by design, bukan secure by incident. Threat modeling itu bagian dari desain. Istilahnya arsitektur risk analysis. Itu sebelum saya membuat aplikasi, saya harus bikin threat model dulu gitu ya. Aplikasi pendaftaran seminar misalnya, oke ini loginnya kira-kira ada apa aja yang dibutuhkan dan seterusnya seperti itu. Nanti kita lihat lebih rinci lagi. Oke, jadi posisi threat modeling di secure software development lifecycle itu di sisi desain. Oke, kalau kita lihat lebih besar lagi ya, ini di risk management Pak Gufron. Mohon izin. Di information security itu banyak banget. Oke Pak, mohon maaf saya monitor sambil kegiatan lain ya Pak Pringgo. Siap, siap. Di information security itu banyak banget bagian-bagiannya. Salah satunya adalah risk, ya, information security risk. Nah, di bagian risiko itu kalau kita definisiin lagi atau kalau kita sub lagi itu ada threat modeling namanya. Nah, ini yang threat modeling ini nanti kita akan bahas, ada diagramnya, ada gimana sih cara identifikasi threats-nya, lalu mitigasinya, kemudian setelah kita bikin threat modelnya, divalidasi. Oke. Nah, di mana kalau kita bicara metode tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Gufron, memang ada beberapa metode threat modeling, ada stride, ya, ada trike, ada fast, ada pasta. Yang saya dalami selama ini adalah stride. Tapi untuk teman-teman ketahui, trike, fast, dan pasta itu sebenarnya hanya mindset atau hanya beda point of view-nya. Contohnya kalau kita bicara pasta gitu ya, yang saya ketahui itu berdasarkan aset. Kalau trike itu berdasarkan risk kalau nggak salah saya ya. Dan fast itu melihat tim yang ada di dalam departemen itu risikonya seperti apa. Oke, nanti bisa dicek lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau bicara risk assessment, standarnya banyak, ada ISO 31000 dan ada COVID-5 dan lain-lain. Oke, ini big picture-nya. Threat modeling, kalau kita bicara di risk management, itu berada di bagian risk assessment. Ya, posisinya di sini. Ini threat modeling. Kita identification, kemudian kita analisis. Identification-nya apa yang diidentifikasi? Ya threats-nya gitu ya, risikonya. Kalau analisisnya nanti kita jadikan kontrol yang dari risk identification. Ini secara khusus dari threat modeling yang saya ambil dari framework-nya risk management gitu ya. Oke. Lalu kalau kita bicara threat modeling, apa itu threat modeling? Sederhananya adalah kita mengidentifikasi peluang ancaman yang ada di
objek yang akan kita bangun nanti, gitu ya. Kalau nggak ada itu, ya kita ibaratnya bikin bangunan, ya udah deh, nggak tahu kelembapan tanahnya, kekerasan tanahnya seperti apa, jadi kita nggak tahu pakai pakai materialnya seperti apa, besinya besi berapa gitu ya. Ini apa pakai beton atau pakai semen atau lain-lain, itu kita nggak tahu gitu ya. Yang penting udah deh jadi aja aplikasinya. Kita nggak tahu ancamannya. Oke, itu kalau kita nggak pakai 3D modeling, dan itu yang selama ini terjadi sehingga banyak banget temuan yang ditemukan ya, baik itu dari teman-teman dari pentester. Nah, ini saya ambil dari Toreon ya. Hampir sama kalau kita bicara secure development life cycle, threat modeling itu masuknya di sisi desain. Oke, sama ya. Nah, di threat modeling itu kita akan mendefinisikan orangnya, ya, attack profile-nya seperti apa, dari mana aja, apakah dari internal atau dari eksternal, kemudian attack vector, artinya skenario-nya seperti apa aja nih gitu ya. Kalau dari internal dia bisa ngapain aja, kemudian dari eksternal bisa ngapain aja gitu dari skenario tersebut. Dan ini dibikin detail, baiknya seperti itu. Dan aset yang terpapar, yang bisa kena langsung dari attacker itu apa aja misalnya ya. Asetnya penting atau enggak, apakah mudah terpapar, mudah terkena serangan atau enggak, itu yang harus diidentifikasi di threat modeling. Oke. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah apa sih yang kita bikin dari diagram dulu ya. Apa sih yang kita bikin? Oke, kita bikin software aplikasi untuk mendaftar seminar, contohnya seperti itu yang paling gampang gitu ya. Terus asetnya apa aja yang kritikal atau yang high value-nya apa aja? Apakah data pendaftarnya kah, atau aplikasinya sendiri, atau yang lain-lain? Itu yang harus diidentifikasi. Dan saya rasa kayaknya ini sama ya dengan risk management ya, dengan risk analysis. Yang kedua adalah identify threats. Dari diagram tadi kita bikin ancamannya seperti apa, kita bikin worst skenario-nya seperti apa. Istilahnya kalau di software itu ada use case, kalau threat modeling itu ada abuse case gitu ya. Kita bikin worst skenario-nya seperti apa nih yang bisa bikin error aplikasi saya kalau saya bikin aplikasi pendaftaran seminar. Kemudian kalau ada orang masukin banyak karakter misalnya ya secara teknis ya, apa yang direspon oleh aplikasi saya? Apakah error atau down misalnya, atau responnya lama dan lain-lain. Itu yang harus diidentifikasi. Oke. Lalu yang identifikasi selanjutnya adalah di mana yang paling vulnerable. Tadi yang saya sampaikan di awal, kira-kira yang kita buka, baik itu port ataupun dari sisi halaman login misalnya dan lain-lain, itu kira-kira vulnerable nggak gitu ya? Atau bisa jadi dari pendaftarannya bisa vulnerable nggak? Itu yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Yang paling vulnerable apa nih? Dan threats yang paling relevan terhadap aplikasi itu. Oke, aplikasi pendaftaran seminar. Contohnya ya, ini saya langsung dari case-nya aja biar teman-teman bisa membayangkan. Saya mendaftar di aplikasi pendaftaran seminar, kemudian kira-kira yang worst skenario-nya apa? Oke, saat saya mendaftar adanya spam misalnya gitu ya. Kemudian dari selain spam juga ada namanya saat saya melakukan login ada DOS. Jadi saya login berulang-ulang misalnya gitu ya. Itu saya paling vulnerable tuh serangannya di situ tuh. Relevant threats-nya ya tadi mendaftar ada spamming, kemudian kalau saya login misalnya ada brute force ataupun DOS ya, denial of service. Bisa jadi seperti itu. Itu yang didefinisikan di skenario nanti di identified threats. Kemudian ada mitigasinya. Mitigasi apa yang dilakukan? Ya kalau sudah ada ancaman tinggal cari kontrol yang
tepat ya, yang efektif dan efisien, bukan hanya efektif aja tapi nggak efisien. Jadi harus cost-nya harus lebih rendah dari asetnya. Oke, kemudian baru divalidasi. Nah, itu terjadi terus-menerus. Ya, ini siklusnya. Jadi ada kita bikin apa, kemudian kita identifikasi threads-nya, lalu kita bikin kontrolnya seperti apa, dan kita validasi. Validasinya gimana? Ya dites. Untuk validasinya ya. Ya entah pentest atau bug bounty dan lain-lain. Pokoknya sebaiknya harus dites secara manual. Oke, itu yang secara basic terkait dengan threat modeling. Dan siapa yang melakukannya? Biasanya threat modeling itu bagus banget yang melakukannya adalah teman-teman bug hunter gitu ya, teman-teman pentester atau attacker itu sendiri, bad guys gitu ya. Penjahat itu bagus melakukan threat modeling. Kita mau mencuri rumah di komplek elit nih gitu ya, itu mereka melakukan threat modelingnya bagus banget tuh. Ada rencana A, B, C dan seterusnya. Kalau ketangkep larinya kemana gitu ya. Kalau ketangkep lagi kemana larinya dan lain-lain. Itu mereka teman-teman pentester, bug hunters itu yang biasa melakukan threat model secara tidak langsung ya, itu bagus untuk mengumpulkan informasi skenario nanti ya. Nah, apa yang dilakukan? Proses yang tadi, ada yang diagram, identify threads, kemudian ada kontrolnya dan divalidasi, itu yang dilakukan menjadi proses yang berulang. Ya, untuk melihat ini sesuai nggak nih kontrolnya dengan ancaman itu. Oke, sesuai, ya udah ditaruh deh di sebelah kanan misalnya gitu ya. Dan seterusnya itu repeatable proses. Nah, sebaiknya kapan dilakukan? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin dilakukan. Oke, kita sekarang aplikasinya udah ratusan nih gitu ya. Hampir 1000 gitu aplikasinya. Terus kita terlambat dong melakukannya. Enggak ya. Bikin sebisanya. Dan sebaiknya memang buatnya lebih ke sisi fungsinya. Sehingga nanti saat saya bikin aplikasi baru lagi, saya nggak perlu bikin thread model baru lagi karena saya tinggal merujuk ke kamus thread model yang sudah dibikin sebelumnya dengan referensi fungsi yang sudah ada dan yang akan saya bikin nanti, gitu ya. Oke, misalnya saya bikin form login, saya buka referensinya, ya udah form login ini thread-nya apa aja, kontrolnya apa aja, ya udah saya implementasikan, gitu ya. Bukan kalau kita bicara thread model, saat saya bikin aplikasi, bikin lagi thread modelnya, bikin aplikasi yang baru, bikin lagi thread modelnya, nggak seperti itu ya. Jadi proses thread modeling itu proses yang berlangsung dan itu akan dijadikan referensi untuk pembuatan aplikasi ke depannya. Oke, seperti itu. Dan kenapa dilakukan? Ya pastinya untuk mencari menemukan problem, menemukan ancaman yang mungkin akan terjadi nanti dan harus ada solvingnya, gitu ya. Ini di Secure SDLC. Oke, deliver more secure products, benar, artinya secure by design, not secure by incident. Mostly sekarang secure by accident ya. Kalau sudah kena baru minta tolong pentest, minta tolong di hardening dan lain-lain. Oke, sebaiknya secure by design. Nah, bagaimana melakukannya? Nanti saya coba demokan bagaimana melakukan threat modeling, teman-teman. Ini tadi yang sudah saya sampaikan secara sekilas. Kalau kita bicara WHO, teman-teman yang melakukan threat model itu PM ya, program manager, product manager, project manager atau apalah gitu ya, yang berhubungan dengan produk. Kemudian teman-teman tester tadi, baik itu pen tester atau bug hunter, mereka yang baik sekali melakukan threat model. Lalu ada teman-teman developer yang buat diagram. Biasanya diagram ini ada di DFD gitu ya. Itu cukup sebenarnya di DFD dan tinggal ditambahkan aja skenario dari pemodelan ancamannya seperti apa. Oke. Lalu ada customer for threat model. Siapa sih customernya dari threat model ini? Ya kita gitu ya. Yang punya produk itu customernya gitu. Yang
yang menggunakannya tim dari produk itu, kemudian atau juga customer yang lain dengan tentunya dengan edukasi terlebih dahulu sehingga mereka paham ancaman dari aplikasi itu seperti apa. Oke, ini eksternal ya, ini pentester ya untuk threat model. Oke, seperti itu. Kalau kita bicara yang who, kemudian apa yang dilakukan di threat modeling? Ada banyak dokumen, ada banyak masukan ya yang akan dicatat di threat modeling nanti secara terstruktur. Kenapa secara terstruktur? Karena kita berdasarkan fitur atau berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah ada, itu yang akan kita bikinkan sub dari ancamannya. Oke. Nah, dokumennya seperti ini nih, ada produk ya, semua produknya sudah tergambarkan. Kemudian ada security relevant feature, dari setiap produk itu ada fiturnya, terus kontrolnya seperti apa dari fitur itu. Lalu ada juga attack surface-nya. Ini tadi kira-kira form login tadi ancamannya seperti apa ya? Atau attack surface-nya seperti apa ya? Paparan serangannya kira-kira bisa terpapar apa aja nih ya jenis serangannya ya. Oke, seperti itu. Dan ya pastikan dilakukan dengan benar ya. Kalau mau dilakukan dengan benar kan pasti kita melakukannya secara repeatable proses ya. Jadi dilakukan secara terus-menerus. Kalau kurang tambah gitu ya. Kalau nggak sesuai dimodifikasi dan lain-lain sehingga jadi baik nanti ke depannya. Oke. Ini yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi threat modeling membantu teman-teman khususnya tim development mengamankan aplikasi mereka by design. Jadi secara desain itu sudah bagus, bukan by incident. Dari awal sudah ada kontrol keamanannya diimplementasikan. Pas di testing itu ekspektasinya adalah ancaman yang sudah dilakukan threat model tadi itu sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu nilai risikonya nggak tinggi, ya mungkin di level medium atau bahkan di low atau bahkan di informational. Artinya ya udah kontrolnya sudah baik gitu ya, yang sudah kita lakukan di sisi desain dan coding tadi. Itu yang ekspektasinya dari sisi produk nanti. Bukan 100% aman ya, tapi meminimalkan. Oke. Kemudian kalau kita bicara threat model, kalau masukannya dari teman-teman developer, teman-teman project manager itu kurang karena attack vector itu melompat-lompat teman-teman. Jadi kadang di luar dugaan kita ya. Perspektifnya beda banget pokoknya, sehingga kita butuh ya mikirnya agak berbeda lah seperti itu ya. Oke. Itu yang saya sampaikan, itu prosesnya tadi ya. Ada diagram, ada identify threats, ada mitigate dan ada validate. Ini prosesnya secara terus-menerus. Oke. Ini contoh diagramnya seperti ini, tapi sebenarnya balik lagi ke teman-teman mendefinisikan entitas ini itu seperti apa ya. Tapi kalau saya definisikan ya ini external entity, ini proses, dan lain-lain. Ya ada data flow, ada trust boundaries. Ya, tapi balik lagi nanti mendefinisikannya seperti apa. Nah, diagramming nih yang pertama ya, kita coba melakukan diagram. Ini bisa pakai DFD, atau bisa pakai yang lain, terserah. Mau pakai software yang lain nggak masalah, yang penting bisa dibikin diagram. Lalu ada layers-nya, ada konteks diagram secara full ya. Ini produknya seperti apa, kemudian dibikin level 1-nya lebih sub lagi ya. Kemudian level 2 lebih banyak lagi ya fungsi-fungsinya, dan seterusnya tergantung dengan produk, tergantung dengan fiturnya, bisa dipecah sampai
sampai mana, sampai level berapa gitu ya. Ini balik lagi ke produk atau ke fiturnya. Oke, ini sebenarnya konsep banget. Jadi saya langsung masuk. Saya coba bikin thread modeling. Sebentar ya. Saya share screen aja deh. Oke, ini saya pakai, kalau teman-teman untuk melakukan thread model bisa pakai OWASP Thread Dragon. Itu gratis, bisa dipakai. Kalau mau bikin thread model bisa pakai ini. Oke, ada open existing thread model, kemudian ada get started, ini bikin baru ya, dan ada sample model. Oke, kita coba bikin baru gitu ya. Contohnya gini. Ini saya coba geser dulu deh. Oke. Saya tes web gitu ya. Thread model. Contohnya gini. Saya save. Nah, nanti muncul layar seperti ini. Jadi masukin aja titelnya, kita mau apa nih misalnya ya. Aplikasi ini simple banget, secara umum banget ya, aplikasi web. Tapi ini bisa dibikin per fitur, nanti teman-teman ownernya saya misalnya ya, reviewernya siapa gitu, dan dibikin deskripsinya ya, aplikasi web aja. Oke, ini ada kontributor, ada diagram. Saya save dulu. Oke, lalu kalau sebentar, saya ambil diagramnya, add new diagram. Ini diagramnya aplikasi web. Oke, saya tambahkan. Kemudian saya save. Ini muncul aplikasi web gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin lagi diagram yang lain apa gitu ya. Baik per fitur maupun per produk bisa dilakukan. Ini sebenarnya tergantung banget dengan teman-teman mau seperti apa gitu ya. Oke. Ini saya klik tadi yang diagram, munculnya seperti ini. Oke, ini ada stride, ya, ada CIA. Ini point of view-nya ya, atau pakai Lindun. Apa sih Lindun itu? Oke, nanti kita cek ya. Nah, pertama ya udah saya mau bikin aktornya deh. Aktornya siapa? User gitu ya, misalnya ya. Aktornya user. Jadi di sini saya pakai aktor ini. User gitu ya. Oke. Terus di sisi server saya pakai proses ini, saya ambil 3 prosesnya. Jadi satu itu adalah web server contohnya ya. Ini kita bikin secara umum aja. Kemudian yang kedua itu adalah application server. Dan yang ketiga itu database server. Contohnya gitu ya. Oke. Ini jangan proses deh. Karena database tempat penyimpanan, jadi kita pakai store gitu ya. Oke. Loading, oke. Database server contohnya gitu. Nah, ya udah saya tinggal narik ke sini aja. Narik ke web server misalnya ya. Di sini masukin keterangannya. Ini request contohnya ya. Ini request. Lalu ada ini saya tarik ke sini juga. Ini agak unik memang kalau pakai ini. Karena harus di satu-satu. Oke, ini responnya. Lalu dari web server, kita rapin dulu ya, biar gampang. Oke, dari web server ke application server ya sama ya, bikin kayak tadi. Ini web server request aplikasi.
Oke, application request itu. Oke, ini ke sini. Udah ada ya? Nah, mindainya agak ini nih. Agak pelan-pelan. Oke. Ini dihapus. Ini mindainya agak sini. Oke. Ini application response misalnya gitu ya. Application response. Terus ada database. Database sama saya geser ke sini deh. Database deh. Oke. Oke. Ini ini out gitu ya. Sama encryption. Dia nge-request akses di database. Sama balik lagi ke sini. Oke. Out encryption respon gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita bikin. Setelah itu kita bikinkan. Oke, saya balik dulu ke sini, ke slide. Stop share-nya. Balik ke slide deh. Nah, ini baru kelihatan semua. Oke, ini tadi kita bikin trust boundaries. Trust boundaries itu mengidentifikasi wilayah apakah eksternal atau internal network atau yang lain-lain gitu ya. Trust boundaries-nya ini. Oke. Kalau diklik. Nah, ini mindahinya agak berbeda kalau pakai Red Dragon. Jadi harus satu-satu. Ini trust boundaries ya. Kita tambahin lagi trust boundaries-nya. Ini nggak bisa langsung di drag, teman-teman. Jadi mindahinya harus satu-satu kayak gini. Oke, ini trust boundaries. Oke, terus tambahin lagi trust boundaries di sini. Oke. Oke. Satu lagi udah. Nah, ini trust boundaries. Gunanya untuk apa? Ini nanti kita definisikan. Jadi ini sudah saya bikin di sini ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Jadi ini yang menentukan, ini public server nih. Karena beda boundaries, beda juga nih ancamannya nanti ya. Kemudian ini ada internal network dan ada restricted network. Nah, ini yang membedakan di sisi trust boundaries-nya. Saya ada yang lain nih misalnya, ya udah dibikin aja boundaries-nya namanya apa ya, seperti apa gitu. Nah, ini kenapa merah-merah? Ini kita tinggal didefinisikan aja modelnya. Sudah kita dapatkan model seperti ini secara umum ya. Ya udah add new thread aja. Oke, add new thread. Ini saya kecilin deh. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada namanya ada Stride ya, ada CIA dan ada Lindun. Kalau Stride itu pas kita add new thread-nya, oke, thread-nya apa? Misalnya information disclosure misalnya ya, information disclosure. Ini ada thread type-nya di sini. Oke, ini nanti deh. Kalau CIA itu berdasarkan ya confidentiality, integrity, dan availability. Hampir sama ya dengan Stride, dia beda penamaan. Kalau Lindun, dia penamanya ini. Ada linkability, ada identifiability gitu ya. Jadi point of view-nya beda. Balik lagi ke teman-teman bisa mendefinisikan thread-nya seperti apa. Kalau saya lebih mudah CIA atau Stride, karena CIA dan Stride itu hampir sama gitu ya. Bedanya tadi cuman di sisi
sebutannya aja gitu ya. Ada confidentiality, integrity, availability. Kalau Stride juga information disclosure, misalnya gitu. Information disclosure. Oke, salah deh. Atau misconfiguration. Ini saya taruhnya di web server gitu ya. Misconfiguration bisa kena spoofing, tampering, repudiation, atau yang lain-lain gitu ya. Oke, contohnya adalah information disclosure. Karena misconfiguration bisa mengakibatkan informasi rahasia ya yang harusnya nggak boleh diketahui itu bisa terbuka. Bisa jadi kayak gitu ya. Threat status itu ada open, ada mitigate. Ya udah di open aja gitu. Severity-nya ada high, medium, low. Ini teman-teman kita kalau bicara risk rating, severity seperti ini sangat subjektif. Jadi balik lagi ke kepentingan bisnisnya seperti apa gitu ya. Karena ada ancaman seperti SQL injection secara teknis severity-nya high gitu. Tapi secara bisnis nggak ada efek, low bahkan gitu ya. Atau bahkan informasional. Jadi balik lagi sebaiknya kalau bicara severity digabungkan ya, baik secara aspek teknis dan bisnis. Oke, description-nya ya miskonfigurasi misalnya ya, ada web server gitu ya, web server. Oke, mitigasinya ini secara singkat aja saya bikin biar cepat gitu ya. Hardening secara berkelanjutan, misalnya gitu. Oke, save gitu ya. Ini web server ada. Threat modelnya apa? Di sini gitu ya. Oke, yang application server nih, kita bikin satu-satu deh biar kelihatan ya. Application server misalnya yang paling gampang, yang paling sering gitu ya, cross-site scripting gitu ya. XSS. Thread type-nya ini saya belum jelasin teman-teman nanti ya. Ada spoofing, tampering, repudiation dan lain-lain. Oke, bisa jadi adalah spoofing misalnya gitu ya. Karena dari XSS ngambil cookie dan bisa jadi orang lain gitu ya. Oke, open. Ini open, terus severity-nya high misalnya. Description-nya attacker dapat menginputkan, dapat memasukkan script yang dapat mengambil alih cookie dan menjadikan akun korban dapat digunakan misalnya ya oleh penyerang. Oke, oleh attacker, oleh attacker. Dah, mitigasinya adalah validasi input pada inputan, ini saya campur bahasa Inggrisnya, mohon maaf, pada inputan pencarian misalnya ya, karena eksesnya di pencarian. Oke, save. Oke, sudah ada 2. Yang ketiga kita pakai database server. Oke, kalau database server biasanya masalahnya authentication failure gitu ya. Atau default credential deh, yang masih autentikasi ya. Ini efeknya bisa banyak, ada spoofing, ada tampering dan lain-lain. Tapi salah satunya kita pakai information disclosure aja. Oke, open, sepertinya high, jadi akun kredensial masih default. Oke, tidak akun yang default. Oke, save. Nah, ngelihatnya gimana? Ini agak unik memang kalau ngelihatnya gimana. Jadi kita sudah save, harus di close dulu. Harus di close dulu ya. Jadi kita buka lagi, terus kita open existing thread modelnya, masuk ke tes web thread model yang ini. Nah, ini udah ada ya. Baru report. Kita lihat reportnya. Oke, ini secara gambaran garis besarnya. Terus juga
ada entitasnya tadi ya, apa ancamannya seperti apa, mitigasinya seperti apa, kemudian juga entitasnya selanjutnya ada lagi, entitas selanjutnya ada lagi, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibikin lebih kompleks, lalu bisa di-save jadi PDF. Ya, kurang lebih kayak gitu. Bentuk PDF-nya sama kayak gini. Oke, itu salah satu cara untuk bikin thread model. Oke, lanjut dulu ya. Lalu setelah itu kita bikin trust boundaries yang tadi, biar kelihatan yang trusted yang mana, yang untrusted yang mana. Kemudian ini yang trust boundaries ya. Lalu ada juga iterasi. Nah, iterasi ini balik lagi ke product manajernya, seberapa banyak fitur yang akan diselesaikan, kemudian apakah ada fitur-fitur baru nanti, kemudian baru ditambahkan ancaman-ancaman yang lain kalau ada fitur baru misalnya kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Itu yang iterasi. Lalu kalau kita bicara identify threats, itu pakai yang tadi, ada expert, ada pentester, lalu ada bug hunters, dan kita pakai Stride ya. Tadi teman-teman lihat ya, ada Stride, ada spoofing, tempering, dan lain-lain. Itu apa sih gitu? Nah, ini saya jelaskan nih. Ada Stride dan ada juga standar yang bisa dijadikan acuan untuk melihat ancaman yang akan terjadi nanti ya. Ada banyak banget standarnya. Tapi kalau kita bicara aplikasi, WAPS ya, yang paling teknis, yang paling jelas standarnya. Nah, ini yang tadi kenapa saya sampaikan Stride dan CIA itu sama, ya karena Stride itu mewakili dari prinsip CIA ya. Ada confidentiality, itu masuk ke information disclosure, ada integrity, itu di tempering, dan ada availability, itu bisa di denial of service. Authentication, non-repudiation, authorization itu sebenarnya masuk ke, kalau saya pribadi ya, itu masuknya ke non-repudiation. Ya, non-repudiation itu ke integrity. Jadi authentication itu masuk ke integrity, authorization itu masuk ke integrity, non-repudiation itu masuk ke integrity. Tapi didetailkan di Stride, jadi spoofing itu authentication, tempering integrity, repudiation, non-repudiation, information disclosure confidentiality, denial of service itu terkait dengan availability, dan elevation of privilege itu authorization. Jadi hampir sama. Hanya bedanya pada istilahnya aja. Oke. Ini masukan dari thread model yang akan dibuat ya. Baik dari OWASP, dari expert tadi, dan dari standar yang lain. Oke. Oke. Itu yang tadi. Contoh berikutnya, ini contoh 2 ya. Yang tadi kalau kita bikin thread model itu seperti ini, jadi harus digambarkan dulu, teman-teman. Saya balik lagi deh. Salah. Saya open thread model. Kita lihat ya perbandingannya ya. Oke. Jadi kalau mau bikin thread model harus dibandingkan dulu seperti ini. Ini baik untuk dokumentasi, masing-masing ada ancaman dan bisa dilaporkan, bisa bikin laporan maksudnya ya. Yang kedua adalah kita future base. Future base ini lebih sebenarnya saya nggak mau install apapun gitu ya. Ya udah bikin table aja gitu untuk bikin thread modelnya. Apa yang saya bikin, ada future, ada thread 1, thread 2, thread selanjutnya, dan kontrolnya ya terhadap thread itu sendiri, dan juga di kontrol itu ada development guidance-nya, ada testing guidance-nya. Ini berguna untuk teman-teman development supaya bisa testing juga. Enggak harus develop aja, tapi sebaiknya tahu juga skenario untuk testingnya seperti apa, untuk menyerangnya seperti apa gitu ya. Sehingga kita bikin nih development guidance-nya seperti ini, testing guidance-nya seperti ini lebih oke gitu ya. Bentuknya seperti apa?
bentuknya seperti ini nanti. Nggak perlu install thread model Dragon ya, thread model Dragon. Cukup bikin tabel seperti ini, masukin aja threadnya apa, penjelasannya, thread agentnya. Thread agent itu siapa yang melakukan, apakah dari eksternal atau dari internal, atau dari mesin misalnya, orangnya sebagai apa posisinya misalnya gitu ya. Masuk ke thread kategorinya apa. Oke, ini kira-kira information-nya bisa terdisclosure nih, ya udah masuk ke information disclosure gitu kan. SQL injection bisa masuk ke tempering misalnya, mengubah data, atau bisa masuk ke information disclosure, atau bisa masuk juga ke spoofing dan lain-lain. Ya udah masukin. Kayak gitu ya. Lalu kontrolnya apa, dan related security best practice-nya seperti apa. Jadi semua orang nanti yang akan baca ini jadi paham, oke, kontrolnya seperti ini. Kalau saya mau baca lebih lanjut, saya sudah ada linknya di sini. Oke. Lalu ada testing strateginya seperti apa, dan security requirement-nya apa aja yang diperlukan. Oke, ini masih ada ya. Nah, ini dia. Contohnya gini, login. Contohnya login. Thread-nya apa? Kredensialnya bisa ditebak dengan serangan brute force. Definisinya, attacker mencoba mendapatkan kredensial user yang valid ya dengan melakukan brute force. Biasanya yang paling sering seperti ini memang ya. Threat agent-nya siapa? External user, bukan internal. Kategori yang kena, threat yang kena apa? Spoofing, denial of service. Kenapa spoofing? Ya bisa jadi kalau sudah dapat akunnya, ya berpura-pura jadi pengguna tersebut kan. Atau denial of service di sisi pengguna, bukan denial of service di sisi server atau aplikasinya ya. Karena kalau bicara aplikasinya bagus gitu ya, nggak bisa di DDoS, ya udah kita kena DOS-nya itu adalah pengunanya nggak bisa akses. Nah, ini jadi catatan juga kalau teman-teman mungkin ya bisa pakai yang pakai internet banking, ada salah satu internet banking yang hanya memaksimalkan 3 kali kesalahan kalau kita login di internet banking. Kalau salah 3 kali, ya udah kita nggak bisa pakai itu, harus lapor ke bank. Itu bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk buat kita jadi nggak bisa pakai internet banking. Jadi kita kena DOS ke attacker itu, dari attacker itu. Oke, kontrolnya dari yang login ya, case yang login tadi. Ya udah, kalau kontrolnya kalau ada serangan brute force, berarti kontrolnya dibatasin login request-nya. Ini bisa dibatasin. Ada juga kontrolnya yang tadi, supaya nggak bisa di brute force, ya udah di limit aja deh. Loginnya sampai 3 kali, setelah sampai 3 kali baru di freeze akunnya. Bisa nggak untuk mengatasi brute force? Bisa, tapi itu berefek ke penggunanya yang kena DOS tadi, jadi nggak bisa akses lagi gitu ya. Jadi sebaiknya pakai ini, misalnya entah pakai CAPTCHA atau pakai unique session yang nggak kelihatan gitu ya, itu bisa pakai. Related security best practice-nya ya ini bisa jadi deskripsi atau bisa jadi bentuk link nanti untuk melihat yang lebih kompleks. Oke, ini testing strateginya. Kalau kita mau brute force, apa aja yang perlu disiapkan, apa softwarenya pakai apa, contohnya gitu ya. Security requirement-nya seperti ini. Oke, kalau nggak mau lagi kena brute force, apa yang dilakukan? Ya pakai ini gitu. Nggak kena nanti. Oke, seperti itu. Saya stop share dulu ya. Oke, lanjut. Itu contoh yang kedua. Ya, kalau teman-teman mau bikin thread model, yang pertama tadi bisa pakai thread dragon, yang kedua bisa pakai seperti ini bentuknya ya. Kemudian yang ketiga nanti kita lihat. Nah, ini saya definisikan spoofing yang sudah kita lihat tadi. Thread-nya spoofing misalnya, propertinya authentication yang tadi ya. Definisinya ya kalau spoofing berpura-pura jadi orang lain, contohnya gitu. Contohnya ya tadi, kalau cara
dunia nyata masuk ke kantor orang tiba-tiba jadi OB gitu ya, masuk ke ruang kerja pejabat dan lihat ada informasi yang rahasia dan lain-lain. Oke, itu yang spoofing. Tampering, masalah integrity, jadi informasinya itu diubah, dimodifikasi. Contohnya kalau portal berita yang nggak ada formnya, kira-kira perlu nggak dilakukan kontrol keamanan? Perlu nggak implementasi? Perlu ya, karena masalahnya adalah tampering di situ. Masalahnya integrity. Kalau beritanya diubah, ya udah gitu ya, bisa heboh. Apalagi medianya terkenal mungkin ya. Oke, itu tampering. Lalu ada repudiation. Ini ya seperti saya nggak kirim email, tapi saya yang kirim email. Jadi saya menolak apa yang saya lakukan. Itu repudiation. Dan information disclosure ini yang paling banyak terjadi saat ini, data breach ya dan lain-lain. Ini ada thread, ada property, ada definisinya. Sekira teman-teman sudah biasa ya dengan hal ini. Ya contohnya ya orang bisa baca data, ya harusnya nggak boleh gitu aja. Denial of service ini agak menarik. Jadi kalau saya tanya ke teman-teman mahasiswa, saya juga mengajar di salah satu universitas. Denial of service itu apa? Oh, denial of service itu ping gitu ya, ngeping banyak-banyak sampai servernya down. Terus apa lagi? Ya itu request banyak-banyak gitu doang gitu. Itu contoh serangannya salah satunya seperti itu gitu ya. Tapi secara fundamental, yang penting service-nya itu nggak jalan, gitu aja. Itu denial of service tuh. Yang penting saya nggak bisa akses service, berarti saya kena DOS. Atau aplikasinya nggak bisa diakses, berarti aplikasinya kena DOS. Prinsipnya seperti itu aja DOS. Berarti contohnya lebih banyak lagi kan. Nggak cuma ping aja serangan denial of service itu atau flooding misalnya ya, atau brute force misalnya. Saya cabut listrik aja deh. Saya matiin aja servernya. Itu udah kena DOS tuh. Orang lain nggak bisa akses. Contoh gampangnya kayak gitu ya. Atau saya menyalahkan password internet banking seseorang sampai 3 kali sehingga orang itu nggak bisa akses. Itu DOS juga. Intinya orang lain nggak bisa akses atau layanan tersebut nggak bisa ngasih layanan, nggak jalan. Itu aja DOS ya. Oke, ini contohnya. Dan banyak lagi contoh yang lain ya kalau bicara DOS. Oke, lalu ada elevation of privilege. Ini terkait dengan otorisasi. Masalah otorisasi, saya user biasa, kok saya bisa ya lihat data admin gitu. Berarti kan saya bisa menemukan celah di otorisasi, gitu ya, authorization. Saya bisa menaikkan level saya jadi admin, misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Itu Stripe secara singkat. Nah, ini adalah konteks diagram tadi yang sudah saya sampaikan. Ya kalau kita bicara konteks diagram ya udah semuanya gitu ya. Contohnya adalah DNS, ya seperti ini DNS itu. Saya bikin secara singkat seperti ini. Ini saya lanjut lagi, ini hampir sama ya dengan yang tadi. Baru diidentifikasi per interaksi. Nah, ini cara yang ketiga. Stripe. Contohnya yang DNS tadi ya, teman-teman ya. Jadi contohnya DNS, kita pakai cara yang ketiga. Kita bikin alurnya, ada input address, saya mau ke Google, ya udah deh saya input address di browser gitu ya. Saya request, ada nggak di lokal DNS saya? Oke, kalau nggak ada, cari di root DNS deh. Ada nggak di cache misalnya gitu ya. Kalau ada, berarti balik ke komputer saya, tampilin Google, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang dibikin kayak tadi, lalu dipetakan seperti ini. Entitasnya apa? Atau elemennya seperti apa? Kemudian interaksinya ada apa aja? Kalau tadi hanya request respon gitu ya, request aplikasi, respon aplikasi, dan seterusnya gitu. Nah, itu interaksi namanya. Itu yang dipetakan. Dari interaksi itu didetilkan lagi masuk kemana nih ancamannya. Masuk ke spoofing kah, tampering kah, repudiation, dan lain-lain. Detail ya. Ya kalau belum bikin memang banyak banget nih kayaknya PR-nya. Tapi kalau udah bikin nanti nggak kerasa. Oke.
Lalu ada data flow, ada database tadi ya. Di sini kalau kita lihat ada database-nya root DNS ya. Dan ada browsernya. Browser itu user. Masukin nih, masukin satu-satu. Oke, contohnya receive data from browser. Contohnya masuk ke tempering. Kenapa tempering? Kita lihat di sini. Oke, ini dia. Receive data from browser tempering. Lokal DNS-nya bisa berubah. Ancaman kan? Atau data flow source-nya juga bisa berubah, bisa diubah. Permasalahan secara teknis itu nanti dulu deh gitu ya. Kita bicara masalah ancamannya apa? Oke, DNS-nya bisa berubah, ya udah masukin ke tempering gitu ya. Selain DNS apa lagi yang bisa berubah? Contohnya data flow-nya dari source. Berarti dari source-nya itu ditemper oleh attacker gitu ya. Bisa berubah, ya udah masukin ke tempering. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan dibikin seperti itu untuk elemen-elemen yang lain juga dan untuk interaksi. Jadi ini bikin satu-satu secara ketiga ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nanti mau pakai cara yang mana. Sebisanya pakai yang bisa dibaca gitu ya, yang mudah dibaca. Oke, ada elemen local DNS masuk kemana? Spoofing, tampering, denial of service, elevation of privilege. Jadi ancaman itu kalau kita bicara strike, dia bisa masuk enggak hanya ke satu satu kategori aja. Oh, ini cuma bisa masuk ke spoofing doang nih gitu. Bisa kayak gitu ya. Tapi juga ada ancaman yang lain yang bisa masuk ke semuanya. Masuk ke strike. Itu ada ancaman yang lain. Jadi nggak harus satu-satu, tapi bisa paralel. Ya kayak gini misalnya local DNS ancamannya ada spoofing, tampering, DOS, dan elevation of privilege. Oke. Kemudian ada masih local DNS tapi interaction-nya data flow to browser dibikin sedetail ini dan setelah itu digabungkan kayak gini. Oke, contohnya gini. Kenapa saya menyebutkan receive data from browser tadi di tempering gitu ya? Apa skenario-nya? Nah, skenario yang tadi itu masuknya ke sini nanti. Nah, ini masuknya ke sini. Oke, ada host platform nih gitu ya. Kemudian ini adalah ancaman-ancamannya. Saya dapat dari mana nih? Saya ngarang gitu. Enggak, saya nggak ngarang karena saya masukannya dari standar yang tadi, teman-teman gitu ya. Jadi kita nggak harus tahu semuanya. Kita baca, oke, DNS standar NIST-nya nomor berapa gitu ya, masukin aja ancamannya. Kalau kurang, ya udah diskusi dengan expert gitu ya. Atau kalau kurang lagi baca standar yang lainnya. Kalau OWASP juga ada ya, ASPS, mungkin teman-teman juga pakai. Oke, ini masuk ke STI gitu ya. Ada juga SID dan lain-lain. Ada yang 1, ada yang 4, ada yang 3, dan seterusnya. Ini cara ketiga teman-teman bisa pakai. Setelah itu baru di map ke sini. Didetailkan lagi. Ini sebenarnya tambahan aja ya supaya bisa melakukan pemetaan, melakukan referensi. Saya tadi ngambil elemennya yang mana ya gitu ya. Oke, elemen 111 di spoofing deh misalnya. Di area spoofing gitu ya. Jadi tinggal nge-refer aja nanti. Ini supaya lebih gampang aja. Oke, dibikin seperti itu. Setelah itu baru diproses mitigasi ya. Nah, ini adalah inti dari threat modeling mitigasi. Jauh-jauh kita melakukan ancaman tapi nggak ada mitigasinya, ya percuma gitu ya. Ini inti threat modeling adalah mitigasi, gimana kita mendefinisikan cara mitigasi yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu melihat apakah ancamannya itu lebih besar dari kontrol yang kita pakai, atau lebih kecil, atau sama misalnya ya, atau juga harus kontrolnya harus diubah. Kan nggak mungkin kan, saya mau ngamanin sendal jepit,
saya beli berangkas 100 juta. Saya taruh di situ. Aman kan sinyal GP saya, efektif gitu ya. Tapi costly ya. Tapi mahal gitu. Itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau ancamannya enggak besar dari kontrol, ya udah kontrolnya bisa sama atau bisa dimodifikasi. Jangan sampai compensating kontrolnya atau kontrolnya itu lebih besar dari sisi ancamannya atau dari sisi risikonya. Oke, itu mitigasinya. Lalu ada protect customer, pasti ya kita lakukan threat modeling supaya bisa dimitigasi, supaya bisa memproteksi customer baik dari sisi datanya, dari sisi aksesnya dan lain-lain. Dan tentunya desain secure software. Kita ingin bikin software itu yang aman gitu ya, secure by design, bukan asal-asalan. Kalau bikin software asal-asalan, teman-teman mahasiswa dibikin tugas ya, kasih dosen tugas, oke, bikin pendaftaran seminar minggu depan jadi ya, jadi itu gitu ya. Tapi gimana kalau bicara security-nya gitu? Secure nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya ya kita desain ini untuk aman. Oke, seperti itu. Lalu ada ini mitigasi ya. Nah, ini yang mitigasi yang tadi kontrolnya itu di setiap thread itu ada kontrol. Lalu ini contoh bagaimana mengadres thread gitu ya. Gimana kita kasih kontrol dari setiap ancaman tadi. Tadi redesign to eliminate. Kira-kira kontrolnya bisa mencegah nggak? Contohnya deh, SQL injection gitu ya. Saya pakai input validasi, kira-kira bisa mencegah nggak? Oh, nggak bisa. Ternyata bisa di bypass dengan pattern yang lain gitu ya. Ya udah saya tambahin deh kontrolnya. Oke, ini nggak pas semua, saya eliminate misalnya ya. Ya udah saya ganti WAF aja misalnya ya. Atau saya tambahin yang lain gitu. Itu bisa. Baik di redesign, di eliminate atau di modify itu bisa. Oke, lalu pakai standar mitigasi. Artinya kita sudah ada standarnya yang tadi ya, baik dari OWASP, dari NIST, dari ISO 27002 kalau nggak salah saya yang secara teknis, dan lain-lain itu pakai standar mitigasinya. Oh nggak mau saya mau pakai sendiri gitu ya. Ya boleh gitu ya, tapi lebih berisiko gitu aja karena nggak terstandar. Oke, lebih baik pakai standar baru dimodifikasi atau dikompilasi dengan standar yang lain. Itu lebih oke. Oke, itu mitigasinya. Dan accept vulnerability in design. Ini balik lagi ke bisnis kita mau accept nggak? Kalau bicara risk management kan risk responnya ada accept, ada ada menolak ya, ada transfer, dan ada apa satu lagi lupa. Seperti itu ya. Nah ini ada standar mitigasinya sesuai dengan area dari threat itu sendiri. Ada spoofing, itu authentication, standar mitigasinya oke, pakai ini ya. Misalnya pakai PKI, pakai cookie authentication, digital signature dan lain-lain. Ada integrity atau tempering, pakai ini juga, ada ACL, digital signature, ada non-repudiation, ada confidentiality, di enkripsi misalnya ya. Ada availability, pakai kuota, di filter misalnya, dan ada authorization ya sama, ada ACL-nya juga, ada group, ada role, member. Jadi saya user biasa nggak bisa nih ngambil akses user admin dan lain-lain. Itu sudah ada standar mitigasinya, tinggal diimplementasikan. Seperti itu kalau kita bicara mitigasi. Lalu ada validasi. Ini gimana saya bisa tahu kalau kontrol atau kalau threat model yang saya bikin itu benar gitu ya. Itu biasanya tadi brainstorm dengan yang sudah biasa melakukan threat model dan sudah biasa melakukan testing. Gitu ya. Jadi teman-teman product manager, product owner, teman-teman developer itu ngumpul tuh dengan teman-teman tester gitu ya. Yang biasa testing, kira-kira benar nggak nih iterasi yang sudah kita bikin nih? Ancamannya sudah valid atau belum gitu ya.
Itu untuk melihat validasinya. Ya tadi ya, kalau mau validasi pentest, lebih tervalidasi lagi bug hunting gitu ya, dan seterusnya. Itu untuk memvalidasinya. Oke, lalu ada ini terkait dengan validate quality. Ini ngelihat apakah mereka melakukan describe attack. Ada nggak deskripsi attack-nya, kemudian konteksnya seperti apa, kemudian impact-nya seperti apa. Ini terkait dengan threats ya. Kalau mitigation-nya yang tadi associate dengan threat-nya sama dengan ancamannya dan discrete mitigation. Ini yang sebaiknya seperti ini dilakukan. Oke, seperti itu dari saya teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Iim. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Pringgo atas materi yang diberikan. Menarik sekali ya. Tadi udah disampaikan terkait threat modeling, juga tadi ada sempat demo gitu. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan saya akan menyebutkan nama Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Sembari menunggu, saya akan bacakan mungkin ya Mas, pertanyaan dari Slido. Ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Oke, Mas, ini saya urutkan saja ya berdasarkan yang paling banyak likes-nya gitu. Oke, yang pertama nih Mas, ada pertanyaan tentang, ini bagaimana menyikapi aplikasi tetap production walaupun dari sisi keamanan aplikasi masih rentan. Nah, ini biasanya mungkin Mas, permasalahannya kan kalau di lapangan gitu ya, kita sering ada constraint waktu, diburu-buru untuk segera selesai. Nah, gimana nih Mas menyikapi terkait dengan kita tetap bisa production kalau sisi keamanan aplikasinya masih rentan gitu. Kami persilahkan. Ya, kalau menurut saya agak tricky juga ya sebenarnya ya, kalau softwarenya udah di production, udah dipakai oleh banyak orang, tapi ada rentan. Sebaiknya memang di hardening, jadi dites dulu. Jadi ditesnya dari production, konsekuensinya bisa jadi down gitu ya. Atau dari development, berarti konsekuensinya bisa dites sepanjang hari, setelah itu baru dilempar lagi ke production. Itu bisa seperti itu. Atau setelah itu, prosesnya adalah bisa pakai metode DevSecOps, ya, pipeline-nya CI/CD. Jadi teman-teman development, teman-teman security, operasional itu bikin otomasi untuk security-nya. Saat ada misalnya ada yang nggak sesuai, itu ada alert-nya nanti, ada notifikasinya, dan itu harus diremediasi segera. Memang tricky-nya seperti itu ya, kita menjaga availability dari produk yang sudah dipakai oleh banyak orang, tapi ada vulnerable-nya, ya harus menerima konsekuensi. Jadi sebaiknya memang harus dites dari sisi production, di luar jam kerja misalnya ya, dan harus ada backup-nya. Dan yang kedua, paralel coba dibikin tadi ya, semacam otomasi untuk security-nya, itu bisa lebih baik sih menurut saya. Oke. Tadi pertama terkait hardening gitu ya Mas, ya. Memang harus dikuatkan lagi gitu, dan secara paralel kita bisa sambil kuatkan terus. Oke, Mas, selanjutnya ada pertanyaan nih, ini juga banyak banget likes-nya. Nah, ini bagaimana menyikapi SDM internal sebagai threat dalam keamanan siber. Nah, biasanya kan kita mengasosiasikan nih, keamanan siber itu ancamannya adalah dari eksternal. Nah, kalau dari internal sendiri gimana nih, Mas? Secara aturan ada ya, dari proses rekrutmen, proses edukasi sampai benar-benar bekerja dan sampai resign, itu ada prosesnya, ada kebijakannya ya. Tapi pertanyaannya gini, bisa nggak kita menjamin seseorang siapa saja ya, baik itu bekerja di internal atau eksternal, saat dia berhadapan dengan komputer orang lain, dia nggak ngambil data itu? Nggak bisa kan? Sehingga salah satunya adalah edukasi dari sisi security, oke. Kemudian dari sisi
apa ya, dari saya agak susah ya karena ini menyangkut kepribadian seseorang. Intinya adalah teman-teman harus apa ya istilahnya ya, integritas ya, berintegritas gitu ya. Saya punya skenario seperti ini nih. Jadi dalam trade model salah satu skenario gini, di jam 12 siang di hari Jumat ada yang nelpon ke teman-teman pemegang backup data center gitu ya. Nelpon nanyain atau ngasih tahu, oke, orang tua Anda sedang ini, anak Anda di sekolah ini sedang ini, istri Anda sedang ini. Terus dia minta pinjam dong data tab backupnya 2 jam aja. Nanti saya kasih 2 miliar deh. Kira-kira dipinjemin nggak? Hari Jumat jam 12 siang gitu. Ya dipinjemin dong, ya nggak? Kita nggak mau kalau saya ya nggak mau diapa-apain kan keluarga, kalau bikin gitu. Nah, di trade model kira-kira ada nggak risiko atau skenario sampai segitunya? Jadi kalau kita bicara trade model atau risk skenario gitu ya, itu skenario seperti itu tuh itu dimasukin dan itu ada kontrolnya. Nah, sama kayak tadi, gimana kita cara mengatasi, oke, eksternal sudah oke gitu ya. Internalnya seperti apa? Ya udah bikin aja skenario seperti itu dan bikin kontrolnya. Saya kurang tahu teknisnya di teman-teman. Kayak gitu. Oke. Menarik nih Mas. Jadi tadi ya dari awal kita bisa, dari proses rekrutmen mungkin kita bisa pastikan juga ya Mas, supaya kita dapat talenta-talenta yang memang aman untuk organisasi kita. Terus juga edukasi penting, uji coba juga tadi menarik, kita bisa uji coba apakah pegawai-pegawai kita khususnya memegang aset kritikal gitu ya, apakah bisa digoda gitu. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada terkait, ini ada dari Mas Aprilio gitu ya. Apa dapat dimitigasi celah keamanan yang sudah ada, seperti misalnya terkait reverse engineering yang tidak hanya terkait celah software, namun juga celah hardware. Nah, ini menarik nih, Mas. Jadi apakah threat modeling ini juga bisa menutup celah, nggak cuma terkait software, tapi juga hardware? Silahkan, Mas. Ya, threat modeling itu prinsipnya adalah kita memetakan potensi ancaman. Jadi ancaman apapun, baik itu dari sisi software, hardware, bahkan dari sisi orangnya, non teknis gitu ya, itu bisa dimasukin. Tapi konteksnya kalau untuk threat modeling di software di Secure SDLC itu konteksnya ke teknis, ke aplikasi. Jadi kalau konteksnya ke aplikasi berarti semua ancaman yang berpotensi di aplikasi itu kita masukin, kita petakan gitu ya. Sekarang gimana dong kalau di hardware? Ya kita bikin aja threat model untuk hardware gitu ya. Ancamannya apa aja nih misalnya? Oke, di reverse engineering misalnya ya. Terus juga masalah autentikasinya bisa diduplikat misalnya, dan seterusnya. Itu bisa aja dipakai. Bahkan ke non teknis sekalipun yang tadi ya, untuk teman-teman atau untuk SDM-nya itu skenario-nya bisa dibikin gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, kami persilahkan nih, mungkin ada dari para peserta di sini, Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya kepada narasumber. Kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti saya akan menyebutkan namanya untuk selanjutnya bisa bertanya langsung kepada narasumber. Kami persilahkan ya, nanti jika ada yang raise hand akan saya persilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan kembali pertanyaannya nih Mas. Menarik banget nih, banyak pertanyaan yang menarik. Oke, ini ada dari Mas atau Pak Tri. Apakah harus melakukan threat modeling sendiri? Dalam best practice secure programming tentu sudah dilakukan threat modeling ya Mas gitu. Sehingga programmer cukup fokus menjalankan best practice secure programming. Nah, ini juga menarik nih terkait secure programming, kan sebenarnya udah ada threat modeling juga nih Mas. Terus apakah harus dilakukan sendiri? Ya, Pak Tri, kalau sudah ada threat modelingnya, pakai itu aja dan dilihat perkembangannya gitu. Jadi misalnya nih kita sudah pakai ya referensi threat model untuk secure programming.
ternyata ada insiden di situ gitu, dan setelah dicek ternyata ada yang kurang. Berarti yang kurang itu masukin lagi ke kamus threat model yang secure programming tadi. Jadi itu akan bertambah terus skenario-skenarionya dan bisa dipakai ke depannya gitu. Seperti itu sih. Oke. Siap, Mas. Oke, dilanjutkan ya, Mas. Ada pertanyaan lain terkait. Oke, bagaimana pendapat Mas Girin terkait pencegahan insiden keamanan informasi yang menyebabkan user experience aplikasi menjadi sangat buruk? Oke, menarik juga. Oke, Pengalaman silakan. kayaknya ya. Oke, kalau bicara aplikasi, kalau bicara security sama kenyamanan berbanding terbalik ya, nggak bisa mau aman mau nyaman, nggak bisa, tapi kita ambil titik yang paling maksimal aja di mana gitu ya. Tapi kalau bicara UI UX, saya nggak tahu seperti apa. Prinsipnya adalah kalau bicara UI UX, UI UX itu mengikuti bentuk dari fiturnya. Jadi nih kalau saya melihat kursi, oke, saya nggak tahu itu kursi untuk apa, tapi kalau sudah saya lihat, oh saya tahu itu untuk duduk tuh, gitu ya. Atau meja tuh, saya pas ketemu, oh ini bisa didudukin, bisa untuk nulis. Jadi UI UX itu sesuai dengan fungsinya seperti apa, baru ditambahkan dengan kontrolnya. Nah kontrolnya saya mau aman banget nih gitu ya. Pas login saya mau pakai OTP, saya mau pakai token, saya mau pakai OTP via email 3 gitu, bisa aja sih. Tapi balik lagi ke inti dari bisnisnya, apakah asetnya atau bisnisnya itu penting nggak? Artinya kalau kita convert ya ke finansial, kalau saya nggak pakai kontrol ini, yang tadi token, OTP dan lain-lain, itu kalau kena breach misalnya, ke take over, saya bisa rugi berapa rupiah misalnya gitu. Dikonversinya kayak gitu. Tapi kalau nggak terlalu ya biasa aja, kayak saya nih punya blog pribadi, ya udah saya pakai username password biasa aja. Saya nggak pakai cloud, pakai dedicated server dan lain-lain gitu kan. Kayak gitu, balik lagi sih, UI UX sebaiknya sesuai dengan fiturnya, bentuknya ya. Jangan macam-macam. Mas, menarik nih, tadi kan ada disampaikan terkait keamanan dan kenyamanan itu kan memang berbanding. Kita mencapai titik optimum gitu ya, equilibrium maksimumnya gitu, untuk bisa tetap nyaman tapi juga aman gitu. Gimana Ya. menurut Mas Girin? Ya, kalau menurut saya, kalau untuk end user, untuk UI UX itu dibikin sesuai dengan fungsinya. Jangan banyak banner misalnya dan lain-lain ya. Tadi kalau kita lihat kursi, ya kita udah tahu kan itu untuk duduk atau untuk berdiri misalnya udah tahu gitu ya. Kayak ATM nih, kita lihat ATM sekarang kan UI UX-nya ini banget ya, nggak jadul banget gitu ya, tapi fungsional. Terus kalau kita lihat dari security-nya, balik lagi, ini software ini atau aplikasi ini kira-kira nilai asetnya berapa atau nilai transaksi di situ kalau data breach atau kena retas dan lain-lain itu ruginya berapa rupiah. Nah itu kita bisa mendefinisikan kontrolnya dari situ tuh. Tapi balik lagi ya, kontrolnya nggak boleh lebih tinggi cost-nya ya daripada risikonya. Kayak gitu sih. Oke, menarik. Ya, kontrol tuh nggak boleh lebih mahal gitu ya dari resikonya. Siap, Mas. Oke, nah ini ada pertanyaan yang kecuali ya udah saya nggak apa-apa deh gitu, ya udah nggak apa-apa. Di-accept kan berarti kan. kecuali resikonya diterima. Iya. Siap. Oke, Mas, ini ada pertanyaan yang kasusnya baru banget ada gitu ya. Nah, ini terkait dengan database dari aplikasi yang dibuat pemerintah seringkali bocor dan ada yang dijual di dark web. Apa yang masih salah dan masih perlu diperbaiki lagi agar tidak terjadi? Aduh, ini kasus berulang gitu ya. Dan kayaknya memang harus dicari gitu solusinya. Nah, menurut Mas Girin gimana? Saya ada presentasi khusus sih terkait dengan ini, tapi saya tampilin ini aja deh gitu ya. Sebentar, saya buka browser dulu.
Google. Oke, kalau kita bicara data breach, banyak data breach dari pemerintah gitu ya, dijual dan lain-lain, itu salahnya di mana? Nggak tahu saya salahnya di mana. Tapi kalau saya lihat, ini belum di-share ya. Oke. Tapi kalau saya lihat, contoh deh, Play Store misalnya ya. Teman-teman bisa cek aja di Play Store, KTP. Nih, ini ada berapa banyak? Gitu ya. Ini aja terlepas saya cek install satu-satu, apakah ini benar atau enggak, tapi dari sini aja bisa dilihat, oke, banyak banget nih yang bikin cek KTP gitu ya. Ini dapat datanya dari mana gitu ya. Ngehit API-nya kemana gitu ya. Seperti itu. Kartu keluarga. Kita cek, bisa nggak? Ada nggak? Nih. Ini banyak banget. Dari sini aja udah kelihatan data kita udah kesebar kemana-mana gitu ya. Terlepas apakah sistem informasinya aman atau enggak, tapi yang banyak saat ini terjadi adalah ya udah saya daftar ke suatu layanan, saya nggak tahu data saya diapakan, kayak gitu. Paling udah breach juga gitu ya. Nah, tipsnya kalau saya pribadi, kalau data kita sudah bocor secara individu ya, diumumkan nih data bocor, ternyata sudah ada data kita di situ. Yang pertama, kalau saya ganti password dari akun yang sudah ada, yang terkait ya. Emailnya kelihatan nih, oh email saya ini yang bocor berarti. Ya udah saya ganti emailnya gitu ya. Yang kedua adalah saya lihat relasi dari akun saya yang bocor tadi, relasinya kemana aja. Ada relasi ke keuangan nggak, ke transaksi nggak misalnya, atau ke banking nggak. Kalau ada, berarti saya harus waspada. Ada penawaran, tiba-tiba ada penawaran atau ada telepon dan lain-lain. Atau yang terakhir, tiba-tiba nomor saya mati, GSM saya mati. Ya kalau seperti itu langsung ke CS aja untuk ditindaklanjuti gitu ya. Khawatirnya gini, data breach-nya gitu ya. Ada orang yang berpura-pura jadi kita, datang misalnya ke customer service, mengambil alih nomor kita. Itu kejadian, ya kan? Tipsnya seperti itu sih. Tapi kalau data breach-nya dari mana, saya nggak tahu banyak ya. Yang penting apa yang kita lakukan terlalu gitu banyak ya. sumber. Yang penting kita sebagai pemilik datanya gitu ya, pemilik data pribadinya, kalau terjadi sesuatu kita melakukan tindakan kita seperti yang Mas Girin share mungkin ya Mas. Ya, oke. Ini saya tambahan dulu Mbak Im ya. Boleh, silakan. Teman-teman kalau mau, saya lupa tadi nyampein, tadi terkait dengan standar, itu ada namanya OWASP ya, SPS mungkin sebagian teman-teman juga sudah pakai ya. Atau gini aja deh, OWASP top 10. Paling gampang ini. OWASP top 10 gitu ya. Ini banyak skenario di sini, ada broken access control misalnya ya. Apa sih deskripsinya? Ini bisa diambil untuk inputan dari threat modeling yang tadi. Kalau agak susah, dibikin aja 10 kayak gini. Ada broken access control, masukin gitu ya. Ada cryptographic failures, ada injection, masukin aja. Nanti kedepannya bisa direpetisi, dibikin lebih detail. Broken access control ada apa aja sih misalnya ya? Ada IDOR misalnya, ada sessionnya nggak dihandling dengan benar misalnya, dan lain-lain. Itu bisa dipakai. Lalu ada juga namanya ASVS, Application Security Verification Standard. Ini bisa dipakai untuk melihat, untuk memverifikasi software kita itu sudah comply nggak. Contohnya ya, authentication architecture misalnya. Saya bikin form login. Oke, ada nggak verifikasi unique or special
low privilege ini operating system ya. Tapi sesuai dengan konteks aja, oke, aplikasi misalnya kayak gitu. Kemudian ada nggak verifikasinya dengan API misalnya dan seterusnya. Ini bisa dijadikan masukan untuk threat modeling nanti. Banyak banget sih. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, Mas, selanjutnya ini ada pertanyaan yang kayaknya curahan hati para pengembang gitu. Setelah ancaman terpetakan dengan baik, ternyata pengembang tidak bisa maksimal menutup semua ancaman tadi. Tindakan profesional apa yang dapat kita ambil? Nah, ini kan kayak ada keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan resource atau kemampuan juga gitu. Ternyata ada yang tidak bisa kita tutup gitu celahnya. Gimana, Mas? Kalau sudah ada temuan ya, lebih baik diprioritaskan dulu temuannya. Critical, high, medium, low. Itu sudah diprioritaskan impact-nya, dan tambahin lagi prioritasnya terkait dengan rekomendasi. Jadi, kritikal nih dampaknya. Rekomendasi prioritasnya apakah mudah atau sulit sekali dan lain-lain gitu ya. Itu ditambahkan tuh. Jadi levelnya kritikal, rekomendasi tadi mudah dilakukan gitu. Ya udah itu yang dilakukan gitu ya. Kalau kritikal dan sulit dilakukan, ini yang perlu dipertimbangkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, dampaknya bisa transaksinya bisa diubah dan lain-lain, tapi susah nih gimana ya gitu ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan nanti supaya jadikan prioritas keberapa gitu ya. Tapi prinsipnya pertama adalah diprioritaskan dampaknya. Yang kedua, diprioritaskan seberapa mudah diimplementasi kontrolnya. Tadi kritikal nih, mudah dilakukan. Contohnya apa? Contohnya data breach, information disclosure. Itu kan kritikal ya. Yang terbuka adalah config servernya. Di mana config server itu ada nama aplikasi, ada IP address, password, PKI, dan lain-lain terbuka gitu ya. Tapi gampang dilakukan. Gimana ngelakukannya? Ya udah tinggal di disable aja kan. Namanya itu debugnya gitu ya. Gampang dilakukan. Ya udah itu. Oke, Mas, menarik nih tadi terkait prioritas resiko gitu ya, Mas. Ya. Sebenarnya ambang resiko itu boleh diterima gitu ya. Apakah itu sesuai selera organisasi aja atau ada best practice bahwa resiko jenis ini sebenarnya nggak boleh diterima gitu atau bagaimana? Ya, kalau selera risiko ya benar Mbak. Balik lagi ke organisasi, selera risikonya sampai mana yang risikonya bisa diakses. Balik lagi ya, eksternal atau konsultan nggak bisa nentuin gitu. Harus ini nih selera risikonya nggak bisa. Tapi bisa jadi masukan aja, bisa jadi rekomendasi aja sebaiknya seperti ini. Balik lagi sih ke organisasi sih, selera risikonya. Karena beda-beda ya. Risk manajemennya juga beda-beda. Risk responnya juga beda-beda. Kembali lagi ke selera resiko organisasi masing-masing gitu ya terkait keamanan informasi untuk nentuin bahwa resiko ini akhirnya harus ditindaklanjuti atau diterima gitu ya Mas. Ya, ya. Oke, kita lanjutkan ya Mas. Ini terkait dengan dari PFA. Apakah penggunaan intranet dibanding internet untuk aplikasi perkantoran dapat cukup signifikan meminimalisasi atau menghilangkan potensi serangan siber? Oke, ini menarik nih Mas, karena di Kemenkeu sendiri kan kami juga pakai intranet gitu ya Mas. Apakah penggunaan intranet sendiri ini sudah cukup gitu, secara signifikan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan potensi serangan siber? Ya, kalau menghilangkan enggak, tapi kalau menurunkan bisa secara signifikan gitu ya. Karena kalau kita bicara persenan, internal 50%, eksternal 50% misalnya ya, asumsinya seperti itu. Kalau intranet berarti ya udah 50% udah nggak dianggap kan gitu ya. Sisanya 50% lagi nih gitu yang bisa akses aplikasinya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu kalau memang untuk akses internal. Tapi memang perlu dijadikan pertimbangan untuk aplikasi dari sisi intranet, pastikan memang benar-benar di dalam jaringan tersebut bisa dilakukan dan sebaiknya ada proses logging ya, pencatatan untuk setiap user yang pakai.
apakah pakai VPN masuknya atau pakai mekanisme lain, tapi harus ada catatan user tersebut mengakses si layanan itu. Sehingga nanti kalau terjadi insiden ya bisa dicari tahu ya. Lebih mudah lah nyari tahu insiden internal daripada dari eksternal kan. Oke. Berarti penggunaan intranet sendiri lumayan gitu ya Mas, bisa membantu penyelenggaraan keamanan informasi yang lebih baik gitu, tapi tidak berarti menghilangkan resiko gitu ya Mas. Dan tadi tetap harus diperhatikan bahwa kita tetap melakukan logging gitu ya, supaya nanti bisa di-trace kalau ada insiden gitu ya Mas, mungkin. Ya. Oke Mas, ini ada pertanyaan yang sebenarnya feel free kalau Mas Girin nggak mau jawab gitu ya. Bagaimana pendapat Mas Girin terkait lembaga instansi siber yang sering kebobolan? Feel free Mas untuk tidak berkomentar, tapi ini salah satu pertanyaan yang cukup banyak likes-nya, tapi silakan Mas Girin boleh menjawab atau tidak, silakan. Ya, saya gini aja deh. Kalau mendengar berita kebobolan ya, baik itu di swasta ataupun di instansi pemerintahan, saya nggak lihat, nggak terlalu mengikuti, tapi persepsi saya ya memang seperti itu. Memang kayak gitu loh. Saya mau data privacy di sini ya susah. Kalau saya mau data privacy, saya pindah ke Swiss, ya pindah ke Eropa, itu bagus gitu. Tapi kalau saya udah lahir di sini, KTP saya, kakak saya ngurusin fotokopi dan lain-lain, harus fotokopi lagi, ya udah kayak gitu. Jadi saya udah nggak kaget, gitu aja sih. Cuman sudah diterima Mas. Ya, saya sudah accept dan saya ada tips sendiri ya, kalau ada penawaran atau tadi ya kalau ada saya nggak bisa akses lagi, ya itu aja tindakan individu saya. Resiko sudah diterima dan ada tindakan individu gitu ya Mas yang penting. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana yang lebih efektif Mas dalam memodelkan threat dari sisi threat surface atau setnya atau threat actor atau pelakunya? Gimana Mbak? Putus-putus? Mana yang lebih efektif dalam memodelkan threat atau threat modeling gitu ya Mas? Dari sisi asetnya atau threat surface-nya atau pelakunya, threat actor-nya? Saya pribadi lebih mudah feature based. Jadi lihat dari fiturnya, definisikan fiturnya apa, baru definisikan ancamannya seperti apa. Kalau threat actor-nya bisa siapa aja sebenarnya ya, bisa eksternal, internal. Tapi yang pribadi saya definisikan fiturnya, terus saya definisikan ancamannya. Terserah deh mau threat actor-nya siapa aja deh, yang penting definisi ancamannya ketahuan dan saya bisa kontrol itu gitu. Iya, siap Mas. Ya karena susah juga ya kita menebak semua aktor yang mungkin terlibat atau berniat untuk menyerang gitu. Tapi kita bisa lebih terkontrol gitu ya Mas kalau kita mengenali fitur-fiturnya. Ya. Mungkin ya Mas. Ya, betul. Oke, ini ada satu dari Zoom chat, mungkin saya baca dulu ya supaya tidak terlewat. Ini dari Mas Helvita Dorojatun. Halo Mas, izin nanya Mas, bagaimana meningkatkan keamanan data ketika kita harus mengirimkan data lewat cloud ke kementerian lain? Ya, sebaiknya lewat enkripsi. Jadi antar kementerian, antar organisasi itu ada public infrastructure, ada itu ya. Jadi terenkripsi, cloud-nya terenkripsi, kontainernya atau storage-nya itu terenkripsi. Lebih baik seperti itu. Dan ada juga saya terpaksa nih gitu ya, pakai G Drive gitu ya, untuk mengirimkan dokumen karena G Drive banyak yang pakai gitu. Gimana caranya biar aman? Ya udah dienkripsi aja di password, lebih gampangnya ya zip password. Tapi kalau dokumennya gede gimana? Saya bikin kontainer aja gitu ya. Kontainernya 10 giga misalnya atau 5 giga. Ya udah saya cemplungin file-file saya di situ, saya upload ke cloud kayak G Drive dan lain-lain. Terus tinggal di-download, kasih kuncinya. Gitu aja lebih aman sih. Jadi kita pakai infrastrukturnya si public services
tapi tetap mereka nggak bisa baca. Kayak gitu. Oke. Tadi Mas Helvita jawabannya adalah enkripsi gitu yang pertama. Terus kalau misalnya mungkin size-nya besar, kita bisa pakai kontainer gitu ya, Mas? Ya, bikin kontainer. Mas, selanjutnya ini ada pertanyaan dari HS gitu ya. Bagaimana penerapan konsep threat modeling jika menggunakan konsep CI/CD atau continuous integration, continuous development pada pengembangan aplikasi? Sebenarnya sama aja Mas ya. Prinsipnya threat modeling itu bentuknya di sisi desain. Kita bikin di sisi desain, terus kita implementasi di sisi coding, terus CI/CD itu saat aplikasinya berjalan ya. Nah itu yang kita monitor terus tuh. Ada nggak kira-kira ancamannya yang sesuai dengan threat model tadi ya? Ada nggak? Kalau ada, kita lihat kontrolnya, perlakuan kontrol yang sudah kita implementasikan tadi efektif nggak, efisien nggak gitu ya. Oke, sudah ada gitu ya, sudah oke semua. Terus dilihat lagi ternyata ada attack vector yang masuk yang nggak ada di threat model. Nah, attack vector baru itu kita masukin lagi ke definisi atau ke kamus threat model. Kayak gitu terus. Oke, Mas, selanjutnya nih, jika organisasi sudah menerapkan SMKI atau ISO 27001 untuk identifikasi resiko, apakah threat modeling dengan metode STRIDE dapat atau cocok digunakan? Nah, ini juga kayaknya kisah nyata, kisah nyata Kementerian Keuangan. Silakan, Mas. Gimana tadi Mbak? Apa? Iya, kalau organisasi sudah menerapkan SMKI gitu, Mas, ISO 27001 gitu ya, untuk identifikasi resikonya, apakah threat modeling dengan metode STRIDE dapat atau cocok digunakan? Saya nggak tahu menggunakan risk management framework apa ya. Tapi kalau saya lihat di ISO 31000 terkait dengan risk management, threat modeling itu masuk ke risk assessment di bagian risk analysis. Itu bisa dipetakan dijadikan di bagian risk skenario. Risk skenario nih semua risiko ya di perusahaan apa aja, kita bikin konteks baru, risk skenario yang threat modeling khusus untuk aplikasi itu bisa dipakai sebenarnya. Oke, siap. Kami persilahkan mungkin jika ada yang mau bertanya langsung gitu, atau oke, ini ada pertanyaan dari Mas Agung nih, Mas, di Zoom chat gitu ya. Izin nanya, salah satu resiko serangan siber yang saat ini sedang naik adalah ransomware. Bagaimana memodelkan threat-nya sehingga dapat diperoleh mitigasi dan pengendalian yang tepat. Sehubungan kita tidak sepenuhnya tahu bagaimana teknik dan prosedur penyerangan oleh pelaku ransomware sehingga mereka bisa masuk. Oke, saya ada slide khusus. Bentar ya, saya tampilkan ya. Sebentar, mana ya slide khususnya ya. Ransomware menarik karena sekarang udah ini banget ya, udah tren. Oke, ini saya share slide. Seperti ini. Sebenarnya serangan virus, malware, ransomware itu sama, prinsipnya sama. Dia masuknya kalau nggak lewat internet dari end user tentunya ya. Kalau nggak lewat internet ya dari internal network gitu ya, dari intranet gitu aja. Masalahnya adalah kenapa bisa kesebar? Nah, dari sini nih, dari end usernya nih gitu ya. Email attachment ini dari tahun 2000-an, email attachment nggak berubah-ubah ya, masuk virus dari situ. Tapi attachment dari sekarang itu masuk virusnya nggak dari email doang, dari WA, dari Telegram, dari grup-grup, itu bahaya ya attachment-nya ya. Kalau saya bikin file yang ada malware-nya, misalnya daftar karyawan naik gaji tahun 2022 misalnya .xls, kira-kira dibuka nggak tuh di HP? Pasti dibuka kan, nggak taunya ada background proses yang lain gitu yang berjalan. Nah kira-kira setipis itu ya
untuk mengecoh user saat ini. Jadi saking mudahnya oleh grup ransomware ini masuk ke sana dari end user. Oke, kita nggak ada internet. Masuknya dari mana? Ya dari sini, dari external drive gitu ya, dari flash disk dan lain-lain. Kalau sudah masuk, ya udah sesuai dengan skenario-nya aja mau kayak gimana. Ada yang enkripsi gitu ya, ada yang scanning, ada nggak port yang kebuka di scan, kira-kira portnya bisa dieksploitasi nggak? Kalau dieksploitasi ya udah eksploitasi semuanya masuk ke network yang lain gitu. Atau juga stealing akun ya, credential, elsas, ngedam di akunnya Windows gitu ya. Dan yang terakhir bisa jadi delete semuanya ya, master pull record-nya di delete semua. Nah, kenapa ini terjadi? Balik lagi ke sini. Hardening-nya mungkin ya belum sesuai, atau mungkin ada yang kelewat, bisa jadi kayak gitu. Sudah di hardening tapi ada user yang double klik misalnya ya, untuk menjalankan malware tersebut dan seterusnya. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke end user-nya, harus diedukasi benar-benar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali nih kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan menarik nih yang sudah diajukan tadi melalui Slido maupun Zoom chat. Terima kasih juga nih Mas Girin atas pemaparan materi dan jawaban yang menambah wawasan kami di Kementerian Keuangan. Untuk menutup sesi Mas Girin, mungkin ada closing statement, Mas? Kami persilakan. Ya, teman-teman, kalau terkait dengan, karena kita membahas threat modeling, memang sebaiknya segera dilakukan ya. Kita sudah ada risk management, itu lebih baik lagi, tinggal ditambahkan risk skenario di threat modeling tadi pada aplikasi yang akan dibuat nanti, sehingga nanti kalau bikin aplikasi nggak perlu lagi ngarang bikin kontrol gitu ya. Kita cukup referensi ke threat model yang sudah kita pakai tadi, kayak gitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk Mas Girindra Pringgodikdo yang hari ini sudah membagikan materi kepada kita. Mari kita berikan tepuk tangan virtual. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan hari ini. Sebelumnya kita akan ada penutupan gitu ya, yang akan disampaikan oleh Auditor Madya Inspektorat 7. Kami persilakan kepada Bapak Tri Ahmadi untuk memberikan penutupan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ib atas waktunya. Baik, dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Girin ya. Meskipun saya sebelumnya manggilnya Pak Pringgo gitu. Ya. Karena tadi banyak yang manggil Pak Girin, saya sekarang manggil Pak Girin juga. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Tadi segala pertanyaan dari segala sudut bisa dijawab dengan baik. Bahkan ada tambahan slide-slide tambahan yang bisa mencerahkan kepada kita, materi tambahan sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih pula kepada seluruh peserta workshop hari ini yang dari seluruh Kementerian Keuangan dan beberapa dari luar Kementerian Keuangan juga join dalam kegiatan kita hari ini. Kegiatan workshop ini, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu di antara serangkaian workshop dan training yang akan kita selenggarakan. Ini bersamaan bekerja sama dengan teman-teman di unit TIK di Kementerian Keuangan, khususnya yang menangani kegiatan keamanan informasi di Kementerian Keuangan. Ini merupakan salah satu ikhtiar bersama untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi dan juga nanti juga untuk meningkatkan kompetensi kita, baik yang sifatnya manajerial maupun yang sifatnya teknis. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira kegiatan workshop hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirnya kegiatan workshop hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sehat. Sampai ketemu lagi di acara yang selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri atas kata penutup yang disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, Mas Girindra Pringgodikdo.
Terima kasih juga untuk partisipasi dan atensi dari peserta hari ini yang semangat banget untuk menggali ilmunya langsung dari narasumber. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai bertemu lagi di acara keamanan siber tahun depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.